Maksudnya yaitu jika ibu sebagai KPM PKH memiliki anak yang sedang sekolah di SD 2 orang, yang sedang sekolah di SMP 1 orang, yang sedang sekolah di SMA 1 orang, maka jumlah 4 orang, maka keempat-empatannya ini dia mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu para penerima manfaat bantuan sosial, baik berupa program PKH ataupun program bantuan berupa sembako. Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan aturan tentang bantuan sosial program PKH. Pada penyaluran tahap pertama kemarin banyak sekali para ibu-ibu, para penerima manfaat ini yang menanyakan terkait kebijakan di tahun 2022 ini seperti apa, kategorinya apa saja, dan bagaimana jumlah kategori yang sebenarnya harus dimiliki atau yang ada pada penerima manfaat ini, ya, karena banyak sekali yang dia punya anak sekolah SD 2 tapi dapatnya 1. Ada yang 3 anak sekolah SD, SMP, SMA tapi yang dapat cuma SMP saja. Nah, di sini dalam video ini sebagai bahan edukasi untuk para penerima manfaat khususnya dalam program PKH, di sini saya akan coba menerangkan bagaimana aturan yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial ya dalam penyaluran bantuan sosial program PKH. Baik, jika di tahun-tahun sebelumnya kalau aturan tentang penyaluran bantuan program PKH ini biasanya ditentukan atau dibuat oleh Kemensos itu 1 tahun full ya kebijakannya. Tapi untuk tahun 2022 untuk bantuan PKH khususnya ini dibuatnya per tahap ya. Kalau untuk 2022 ini dibuat tahap 1 dan tahap 2. Nanti yang tahap 3 mungkin akan beda lagi. Nah, dalam penyaluran tahap 1 dan tahap 2 ini sudah ada ketentuannya yang sudah dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ya, ini kop suratnya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam surat ini tercantum nomor suratnya yaitu 249 tertanggal 14 Maret tahun 2022, yaitu tentang data penyaluran bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2022 dan persiapan data tahap 2 tahun 2022. Baik, sebelum dibacakan isi dari surat ini, saya akan coba terangkan dulu bahwa bantuan program PKH ini dalam setahunnya ini ada 4 tahap penyaluran. Nah, ada tahap pertama, tahap kedua, tahap 3, dan tahap keempat. Nah, untuk tahap pertama biasanya penyaluran ini jangka waktunya adalah dari Januari sampai Maret. Sementara tahap 2 itu adalah jangka waktu penyalurannya adalah bulan April, Mei, dan Juni sampai Juni. Tahap 3 yaitu dari bulan Juli, ya, Agustus, kemudian September. Dan tahap yang keempat yaitu bulan Oktober, November, dan juga Desember. Itu jangka waktu penyaluran bantuan program PKH. Nah, kita lihat isi suratnya ya. Ini aturannya dibuat untuk penyaluran tahap 1 dan tahap 2. Nanti tahap 3-nya mungkin akan berbeda lagi. Isi suratnya yaitu dalam rangka pengendalian implementasi PKH di daerah, khususnya yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial PKH, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga ini telah menetapkan KPM PKH tahap 1 tahun 2022
yaitu sebanyak 10 juta KPM. Dengan acuan bagi SDM PKH dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial PKH di lapangan. Jadi ini supaya para KPM tahu dan juga pendamping bahwa penyaluran bulan Januari, Februari, Maret kemarin jangka waktu itu ya, untuk tahap yang pertama ini sudah disalurkan sejumlah 10 juta KPM. Nah, kemudian isinya yaitu sebagai berikut. Poin A, bahwa seluruh data KPM PKH yang 10 juta ini adalah berasal dari penetapan KPM PKH tahap 4 tahun 2021 yang telah dipadankan dengan DTKS terbaru ya, dan telah dipadankan juga dengan data KPM atau pasangan yang statusnya ASN, TNI, Polri, SDM yang berangkap sebagai KPM, usulan daerah untuk NE karena mampu ya. Jadi poin A ini menjelaskan bahwa penyaluran tahap yang kemarin yang 10 juta yang telah dilakukan di bulan Februari sampai ke Maret itu datanya memang yang sudah dipadankan dengan DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial yang terbaru, sehingga bahwa penerima 10 juta itu sudah dipastikan dia tercantum di DTKS, dan juga sudah dicek bahwa apakah si KPM ini dia bekerjanya sebagai PNS ya, sebagai Polri atau sebagai TNI gitu ya, sudah dicek semuanya. Dan mereka yang statusnya atau KPM tersebut itu ternyata pegawai negeri sipil atau PNS ya, ataupun Polri ataupun TNI, maka ini secara otomatis langsung dihapus. Begitupun juga pendamping PKH yang dia itu ternyata penerima bantuan PKH gitu ya, ini juga telah dihapus ya oleh bagian data. Kemudian ini juga ada usulan nih ternyata dari daerah untuk dihapus karena memang si KPM itu sudah mampu ya, sehingga datanya di DTKS itu tidak ada sebagai penerima dari bantuan PKH ini. Catatan Sagis, usul Sangga Bansos, Dapodik dan juga EMIS. Jadi catatan di sini maksudnya adalah bahwa data DTKS ini memang sudah dicek di aplikasi Sagis, kemudian ada juga di usul Sangga Bansos, juga ada di Dapodik dan juga EMIS. Oke, baik, selanjutnya yaitu di poin B. Di poin B ini terdapat perluasan data yang berasal dari Pusdatin yang merupakan lansia dan disabilitas tunggal, KPM, BPNT, reguler, dan PPKM. Nah, pada penyaluran tahap pertama kemarin, kalau tidak salah itu di Termin 3, itu banyak KPM baru ya yang tiba-tiba menerima bantuan program PKH. Nah, mereka ini datanya adalah dari Pusdatin ya, dari Pusdatin, dan mereka ini adalah para KPM yang sudah menerima bantuan BPNT atau sembako. Nah, untuk lansia ataupun disabilitas tunggal, jika di tahun-tahun sebelumnya ini mereka gugur sebagai penerima bantuan program PKH, untuk di tahun ini karena memang dalam aturan yang telah ditetapkan untuk tahap 1 dan tahap 2 ini belum ada penjelasan bagaimana disabilitas atau lansia tunggal ini gugur atau tidaknya, maka secara tidak langsung untuk lansia tunggal dan juga disabilitas tunggal dia selanjutnya akan masuk sebagai penerima bantuan program PKH. Saya perjelas karena memang
belum ada aturan baku untuk tahun 2022 terkait dengan lansia ataupun disabilitas tunggal, apakah gugur atau tidak, maka ini untuk selanjutnya, untuk tahap 1 dan tahap 2, KPM yang baru yang statusnya sebagai lansia dan disabilitas tunggal, maka ini akan masuk sebagai penerima bantuan PKH. Kecuali kalau ternyata lansia atau disabilitas tunggalnya ini telah meninggal, maka secara otomatis dia akan gugur gitu ya. Atau jika lansia dan disabilitas tunggal ini ternyata hidupnya sudah sejahtera, hidupnya sudah tidak ada beban lagi, ya, semua serba berkecukupan, kemudian juga punya usaha ataupun punya kontrakan dan lain sebagainya, maka secara otomatis lansia tunggal atau disabilitas tunggal ini juga gugur. Atau ketika dicek oleh pendamping, ya, lansia atau disabilitas tunggal ini ternyata suaminya atau istrinya itu adalah sebagai PNS, ya, maka ini juga akan gugur. Walaupun si lansia atau disabilitas tersebut itu dia bekerjanya mengurus rumah tangga, tapi dia menerima dana pensiunan dari istrinya atau suaminya gitu ya, maka ini juga akan gugur gitu ya. Karena tidak boleh kalau KPM, ya, atau pasangan yang statusnya ASN atau pegawai negeri ini dia mendapatkan bantuan PKH. Ini ya, lihat di poin A tadi sudah diterangkan. Kemudian poin C ini diterangkan bahwa dalam penetapan KPM PKH tahap 1, komponen kesehatan kategori ibu hamil belum teridentifikasi, mengingat belum tersedia data ibu hamil dalam DTKS. Baik, saya akan coba jelaskan bahwa KPM sebagai penerima manfaat PKH, ya, KPM yang sudah terdaftar sebagai penerima manfaat program PKH ini diwajibkan, ya, atau syaratnya itu harus mempunyai beberapa komponen, di mana ada komponen pendidikan, ada komponen kesehatan, dan juga ada komponen kesejahteraan sosial. Adapun komponen pendidikan itu kategorinya ada anak SD ataupun anak SMP ataupun anak SMA, itu kategorinya untuk komponen pendidikan. Sementara untuk komponen kesehatan itu kategorinya ada ibu hamil ataupun anak usia dini atau balita, ya. Sementara untuk komponen kesejahteraan sosial itu ada kategorinya yaitu lansia dan juga disabilitas. Nah, itulah 3 komponen yang di dalamnya ada kategorinya, ya, yang wajib harus ada di KPM penerima bantuan PKH. Kalau tidak ada komponen atau kategori tersebut, maka secara otomatis dia akan gugur gitu ya sebagai penerima bantuan PKH. Nah, di tahun-tahun sebelumnya untuk komponen-komponen ini semuanya sudah lengkap di aplikasi e-PKH, ya. Tahun 2020 ke bawah itu kan menggunakan aplikasi e-PKH, ya. Yes, semua komponennya itu sudah lengkap kategori-kategorinya, mulai dari balita, ya, sampai disabilitas, itu semuanya sudah ada di situ, ya, ketentuan dan juga prosedurnya sudah ada di situ. Sementara untuk 2021 sampai sekarang aplikasi e-PKH ini ditidurkan atau belum difungsikan atau tidak difungsikan, ya. Sehingga ketika e-PKH tidak difungsikan, maka mengambil datanya itu, ya, dari DTKS. Sementara DTKS ini sekarang ini masih dalam pengembangan, ya. Sehingga untuk
komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil di DTKS-nya ini belum ada gitu ya, atau belum tersedia. Yang sudah tersedia di DTKS itu untuk komponen pendidikan dan juga kesejahteraan sosial dan komponen kesehatan dengan kategori anak usia dini gitu ya. Nah, itu kenapa pada penyaluran tahap pertama kemarin begitu ada KPM yang sedang hamil gitu ya, KPM PKH yang sedang hamil tapi dia tidak mendapatkan bantuannya. Kenapa? Yaitu karena di DTKS-nya belum tersedia untuk kategori ibu hamil. Mudah-mudahan kedepannya ini sudah tersedia sehingga para KPM yang sedang hamil itu juga mendapatkan bantuan dari program PKH. Kemudian poin D yaitu adapun faktor penimbang yang terdapat di dalam SK kepesertaan PKH tetap dibatasi 4 orang dengan perhitungan bantuan sosial tertinggi, yaitu ya, jadi untuk kategori maksimal adalah 4 orang, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, di sini yang pertama bahwa anak usia dini maksimal itu 2 anak. Jadi kalau ibu sebagai KPM PKH mempunyai 2 anak balita, maka kedua-duanya itu mendapatkan bantuan PKH. Kemudian yang kedua, anak sekolah SD atau SMP, SMA itu maksimal 4 orang. Maksudnya yaitu jika ibu sebagai KPM PKH memiliki anak yang sedang sekolah di SD 2 orang, yang sedang sekolah di SMP 1 orang, yang sedang sekolah di SMA 1 orang, maka jumlah 4 orang, maka keempat-empatannya ini dia mendapatkan bantuan PKH. Atau misalkan ibu ini ya sebagai KPM PKH mempunyai 6 orang anak gitu ya, 6 orang anak, 2 anak balita ya, kemudian ada anak SD 2 orang, ada SMP 1 orang, SMA 1 orang ya, totalnya 6 orang anak. Maka yang menerima bantuan PKH ini itu tidak ke 6-6-nya, tapi 4 orang saja dengan bantuan sosialnya yang tertinggi. Nah, untuk bantuan sosial tertinggi itu ada di kategori balita, anak SMP dan juga anak SMA ya. Jadi untuk anak SD-nya itu gugur ya, anak SD-nya itu gugur karena untuk SD ini bantuan sosialnya, bantuan PKH-nya ini nominalnya terendah untuk bantuan anak SD ini. Itu ya maksudnya. Kemudian yang ketiga, lanjut usia mulai usia 60 tahun sebanyak maksimal 1 orang. Nah, kalau di tahun sebelumnya untuk kategori lanjut usia ini mulai usianya itu adalah di 70 tahun. Jadi KPM yang statusnya sebagai lansia di tahun sebelumnya itu adalah usianya harus 70 tahun ke atas. Nah, untuk di tahun 2022 tahap 1 dan juga nanti untuk tahap 2 ini usia untuk lansianya adalah 60 tahun ya, sebanyak maksimal 1 orang ya. Jadi kalau suami istri sudah masuk ke 60 tahun ya, ternyata suami istri ini sudah masuk ke 60 tahun, maka yang nerimanya itu cuma istrinya saja 1 orang gitu ya, yang suaminya itu gugur ya. Kemudian yang keempat, bahwa penyandang disabilitas sebanyak maksimal 1 orang. Ini sama ya seperti lansia.
itu maksimalnya 1 orang. Nah, bagaimana kalau misalkan ibu sebagai KPM PKH ternyata itu ada 4 orang gitu ya. Yang pertama ada lansia, kemudian ada anak SMP, kemudian ada anak SMA, kemudian ada anak balita. Apakah keempat-empatannya itu dapat? Kalau lihat dari aturan ini dapat ya. Kalau keempatannya ini masuk dalam satu kakak ibu ya. Kalau yang lansianya ternyata beda kakak, maka itu tidak dapat. Yang dapat cuma tadi balita dan juga anak yang masih sekolah itu ya. Ketentuan yang nomor 2 selanjutnya terkait dengan persiapan data penyaluran bantuan sosial tahap 2 tahun 2022, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Poin A, untuk data KPM yang ditemukan di lapangan sudah mampu. Ya, jika ada KPM sudah mampu, agar dilakukan pemutakhiran terkait kelayakan melalui SIK-NG. Jadi nanti kalau memang sudah ada KPM yang ternyata dia sudah berkecukupan, sudah mampu, dia punya kontrakan, dia punya mobil, gitu ya, maka ini wajib untuk dimutakhirkan di SIK-NG, yaitu bahwa KPM tersebut sudah tidak layak untuk menerima bantuan dari program PKH. Kemudian poin B, bagi anggota KPM yang memiliki komponen anak usia sekolah, namun dalam perhitungan komponennya tidak masuk perhitungan bantuan sosial, agar segera dikoordinasikan ke KPM dan juga memastikan bahwa anak KPM tersebut sekolah pada fasilitas pendidikan yang terdaftar dalam Dapodik. Jadi untuk aturan tahun 2022 tahap yang pertama dan juga nanti tahap yang kedua, jika ibu sebagai KPM PKH memiliki anak yang sedang sekolah, yang masih sekolah, baik di SD, SMP, SMA, itu wajib terdaftar pada Dapodik ya. Kalau misalkan tidak terdaftar pada Dapodik, maka secara otomatis bantuannya untuk kategori anak sekolah ini tidak akan cair ya. Maka tolong ibu dipastikan ya, atau nanti pendamping akan coba cross check ya, apakah anak ibu yang masih sekolah ini terdaftar atau tidak di Dapodiknya ya. Makanya pada tahap 1 kemarin, penyaluran tahap 1 kemarin, itu ada beberapa KPM yang memiliki anak sekolah tapi dia tidak mendapatkan bantuan PKH-nya, dan mungkin salah satunya adalah itu ya, bahwa anak ibu tidak terdaftar pada Dapodik. Kalau tidak terdaftar, maka segera diusulkan ke sekolah untuk dimasukkan ke Dapodik. Nah, aturan yang nomor 3, sehubungan dengan poin 1 dan 2, kiranya Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten, Kota, dan seluruh SDM PKH dapat memastikan bahwa bantuan sosial tersebut dapat dimanfaatkan oleh KPM dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan pencairan bansos di berbagai agen bank ataupun ATM terdekat ya. Jadi nanti tolong ibu untuk pencairannya itu silakan oleh ibu sendiri ya, baik di agen-agen bank ataupun ATM yang terdekat. Ini wajib ya, nanti pendamping untuk memastikan bahwa ibu sudah mengambil bantuan PKH-nya itu ya. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya. Disampaikan terima kasih Direktur Jaminan Sosial Keluarga Heri Kris Sritanto ya, tembusan untuk Direktur Jenderal Perlindungan dan juga Jaminan Sosial.
Itulah ibu-ibu ya terkait dengan kebijakan penyaluran bantuan PKH tahap 1 dan juga tahap 2 tahun 2022. Ini adalah informasi untuk para KPM yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ya. Semoga bermanfaat ya informasi ini. Mudah-mudahan ya bantuan program PKH ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para KPM sebagai penerima manfaat dari program PKH ya, digunakan untuk kebutuhan sesuai dengan kategori masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.